Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Gilang Bagus Sinatria, kelas 1D3 LINB NRP 35. Nama saya Farhan Maulana Bayaki dari kelas 1D3 LINB NRP 39. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil eh, tugas kami pada mata kuliah bahan dan komponen listrik. Pokok bahasan. Yang pertama yaitu baterai. Pembahasan terkait jenis-jenis baterai dan cara kerjanya. 2. Fuse. Pembahasan terkait cara kerja, simbol, dan pengukuran fuse. 3. Solder. Pembahasan terkait macam-macam solder, proses penyolderan, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada MCB. Pembahasan terkait fungsi, prinsip kerja, dan jenis MCB. Yang pertama ada baterai. Definisi baterai. Baterai adalah perangkat yang terdiri dari satu atau lebih sel elektrokimia dengan koneksi eksternal yang disediakan untuk memberi daya pada perangkat listrik seperti senter, ponsel, dan mobil listrik. Secara historis, istilah baterai secara khusus mengacu pada perangkat yang terdiri dari beberapa sel. Namun penggunaannya telah berkembang untuk memasukkan perangkat yang terdiri dari satu sel. Ketika baterai memasuk daya listrik, terminal positifnya adalah katode dan terminal negatifnya adalah anode. Terminal bertanda negatif adalah sumber elektron yang akan mengalir melalui rangka listrik eksternal ke terminal positif. Ketika baterai dihubungkan ke beban listrik eksternal, reaksi redoks mengubah reaktan berenergi tinggi ke produk berenergi lebih rendah, dan perbedaan energi bebas dikirim ke sirkuit eksternal sebagai energi listrik. Jenis baterai. Terdapat dua jenis baterai, yaitu baterai jenis primer dan baterai jenis sekunder. Untuk baterai primer, definisi dari baterai primer itu sendiri yaitu baterai yang paling sering ditemukan di pasaran. Hampir semua toko dan supermarket menjualnya. Hal ini dikarenakan penggunaannya yang luas dengan harga yang lebih terjangkau. Baterai jenis ini umumnya memberikan tegangan 1,5 volt dan terdiri dari berbagai jenis ukuran seperti AA sangat kecil, AA kecil, dan C medium, serta D besar. Di samping itu, terdapat juga baterai primer atau sekali pakai yang terbentuk kotak dengan tegangan 6 volt maupun 9 volt. Jenis-jenis baterai primer. Jenis-jenis baterai primer. Yang pertama ada baterai zinc karbon atau baterai siang karbon. Baterai zinc karbon juga sering disebut dengan baterai heavy duty yang sering kita jumpai di toko-toko ataupun supermarket. Baterai jenis ini terdiri dari bahan zinc yang berfungsi sebagai terminal negatif dan juga sebagai pembungkus baterainya. Sedangkan terminal positifnya adalah terbuat dari karbon yang berbentuk batang rod. Baterai jenis zinc karbon merupakan jenis baterai yang relatif murah dibandingkan dengan baterai jenis lainnya. B. Baterai alkalin atau alkali. Baterai alkali ini memiliki daya tahan yang lebih lama dengan harga yang lebih mahal dibanding dengan baterai zinc karbon. Elektrolit yang digunakannya adalah potasium hidroksida yang merupakan zat alkalin atau alkali, sehingga namanya juga disebut dengan baterai alkalin. Saat ini, banyak baterai yang menggunakan alkalin sebagai elektrolit, tapi mereka menggunakan bahan aktif lainnya sebagai elektrodanya. Yang ketiga ada baterai litium. Baterai primer litium menawarkan kinerja yang lebih baik dibanding jenis-jenis baterai primer sekali pakai lainnya. Baterai litium dapat disimpan lebih dari 10 tahun dan dapat bekerja pada suhu yang sangat rendah. Karena keunggulannya tersebut, baterai jenis litium ini sering digunakan untuk aplikasi memori backup pada mikrokomputer maupun jam tangan. Baterai litium biasanya dibuat seperti bentuk uang logam atau disebut juga dengan baterai koin. Ada juga yang memanggilnya button shell atau baterai kancing. D. Baterai silver oxide. Baterai silver oxide merupakan jenis baterai yang tergolong mahal dalam harganya. Hal ini dikarenakan tingginya harga perak atau silver. Baterai silver oxide dapat dibuat untuk menghasilkan energi yang tinggi, tetapi dengan bentuk yang relatif kecil dan ringan. Baterai jenis silver oxide ini sering dibuat dalam bentuk baterai koin atau koin baterai, atau juga baterai kancing. Baterai jenis silver oxide ini sering dipergunakan pada jam tangan, kalkulator, maupun aplikasi militer.
Selanjutnya, terdapat macam ukuran baterai primer. Macam ukuran baterai primer yang pertama ada AAA. Baterai AAA atau baterai A3 ini punya bentuk tabung kurus. Biasanya baterai ini digunakan untuk remote TV atau AC. Yang kedua ada baterai AA. Baterai AA atau baterai A2 berukuran lebih besar dari AAA. Dari daftar jenis baterai di pasaran, bisa dibilang baterai ini yang paling populer digunakan untuk beragam perangkat elektronik, mulai dari mainan, jam dinding, hingga senter. Yang ketiga ada baterai ukuran C. Baterai C juga punya bentuk tabung yang lebih besar dibandingkan AA. Biasanya baterai C digunakan untuk senter. Yang keempat ada baterai ukuran D. Baterai D punya bentuk yang lebih besar dibandingkan C. Biasanya baterai ini digunakan untuk menegangi radio portable. Yang kelima ada ukuran baterai 9 volt. Baterai 9 volt sering disebut sebagai baterai kotak karena bentuknya berbeda sendiri dibandingkan baterai lainnya. Baterai ini biasa digunakan untuk gitar elektrik atau efek. Selanjutnya yaitu ada baterai sekunder. Definisi baterai sekunder. Baterai sekunder adalah jenis baterai yang dapat diisi ulang atau rechargeable baterai. Pada prinsipnya, cara baterai sekunder menghasilkan arus listrik adalah sama dengan baterai primer. Hanya saja, reaksi kimia pada baterai sekunder ini dapat berbalik atau reversibel. Pada saat baterai digunakan dengan menghubungkan beban pada terminal baterai atau discharge, elektron akan mengalir dari negatif ke positif. Sedangkan pada saat sumber energi luar charger dihubungkan ke baterai sekunder, elektron akan mengalir dari positif ke negatif sehingga terjadi pengisian muatan pada baterai. Berikutnya, jenis-jenis baterai sekunder. Jenis-jenis baterai sekunder. Yang pertama ada baterai nikel kadmium. Baterai nikel kadmium adalah jenis baterai sekunder atau isi ulang yang menggunakan nikel oxide, hidroksida, dan metalik kadmium sebagai bahan elektrolitnya. Baterai nikel kadmium memiliki kemampuan beroperasi dalam jangkauan suhu yang luas dan siklus daya tahan yang lama. Di satu sisi, baterai nikel kadmium akan melakukan discharge sendiri, self discharge, sekitar 30% per bulan saat tidak digunakan. Yang kedua, ada baterai nikel metal hydride. Baterai nikel metal hydride memiliki keunggulan yang hampir sama dengan nikel kadmium, tetapi baterai nikel metal hydride mempunyai kapasitas 30% lebih tinggi dibandingkan dengan baterai nikel kadmium, serta tidak memiliki zat berbahaya kadmium yang dapat merusak lingkungan dan kesehatan manusia. Baterai nikel metal hydride dapat diisi ulang hingga ratusan kali sehingga dapat menghemat biaya dalam pembelian baterai. Baterai nikel metal hydride memiliki self discharge sekitar 40% setiap bulan jika tidak digunakan. Saat ini baterai nikel metal hydride banyak digunakan dalam kamera dan radio komunikasi. Yang terakhir ada C, baterai li-ion atau lithium ion. Baterai jenis li-ion atau lithium ion merupakan jenis baterai yang paling banyak digunakan pada peralatan elektronika portabel seperti digital kamera, handphone, video kamera, ataupun laptop. Baterai li-ion memiliki daya tahan siklus yang tinggi dan juga lebih ringan sekitar 30%, serta menyediakan kapasitas yang lebih tinggi sekitar 30% jika dibandingkan dengan baterai nikel metal hydride. Rasio self discharge adalah sekitar 20% per bulan. Sekian untuk materi baterai kali ini. Selanjutnya kami akan membahas tentang materi fuse.